Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam dengan tema Khulafaur Rasyidin. Nah, alangkah baiknya sebelum masuk ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas bisa menyiapkan teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya anak-anak, semoga dengan membaca doa ilmu kita hari ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Saya baca satu-satu ya anak-anak. Yang pertama Muhammad Ali Lutfi, oh ya hadir. Yang kedua Muhammad Arifin, ya hadir. Ya, semuanya hadir. Alhamdulillah sehat semua. Semoga bertambahnya umur kita dan sehat kita bermanfaat ke depannya. Nah, masih semangat anak-anak? Semoga semangat kita selalu terjaga sampai akhir pelajaran nanti. Nah, kali ini Bapak akan bertanya pada kalian, apakah ada yang sudah tahu tentang Khulafaur Rasyidin itu apa? Ya benar sekali. Khulafaur Rasyidin adalah para sahabat Rasulullah yang menggantikan peran Rasulullah memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Lebih tepatnya, Khulafaur Rasyidin itu terbagi menjadi dua kata, Khulafa dan Ar-Rasyidin. Khulafa itu bentuk jamak dari khilafah yang artinya adalah pengganti atau penerus kepemimpinan. Sedangkan Ar-Rasyidin itu adalah penerus kepemimpinan atau orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi bisa diambil kesimpulan, Khulafaur Rasyidin itu adalah kepemimpinan Islam yang dilakukan para sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk yang dilakukan sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ada siapa saja yang masuk pada Khulafaur Rasyidin? Ya ini ada 4. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar, yang kedua adalah sahabat Umar bin Khattab, yang ketiga sahabat Utsman bin Affan, yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar. Nah, sahabat Abu Bakar ini nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Nah, kenapa bisa disebut Abu Bakar? Hal ini karena setelah masuk Islam namanya berubah, diganti oleh Rasulullah menjadi Abu Bakar. Abu Bakar artinya adalah bapak dari perawan. Kok bisa dibilang begitu? Karena putrinya yang bernama Aisyah adalah salah satu-satunya putri yang masih perawan yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar ini memiliki karakter atau sifat yang baik dan terpuji. Dia selalu suka maupun duka selalu bersama Rasulullah. Sejak kecil Abu Bakar sudah menjadi sahabat dekat Rasulullah SAW dan menjadi kepercayaannya. Nah, gelar As-Siddiq ini artinya adalah terpercaya. Terpercaya ini karena suatu peristiwa Rasulullah yaitu Isra Mi'raj. Suatu kejadian Isra Mi'raj ini tidak bisa diambil oleh akal, karena beberapa waktu Rasulullah bisa sampai menembus langit ke-7, lalu sampai kembali lagi dan tempat duduknya masih hangat. Ini kan tidak bisa diambil oleh akal. Nah, Abu Bakar ini suatu ketika juga menemani Rasulullah SAW di dalam gua. Nah, Nabi tidur di dalam pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam pangkuannya itu Abu Bakar tidak berani membangunkan Rasulullah, dan ketika itu ada ular yang menggigitnya. Namun Sayyidina Abu Bakar masih menahannya. Ini adalah bentuk sikap rela berkorban dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq hanya memerintah dalam 2 tahun, digantikan oleh yang kedua adalah sahabat Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini adalah sahabat yang pemberani, yang sangat tegas dan berani dalam perang, menyelesaikan perang, yang
dijuluki dengan Al-Faruq dan Singa. Nah, anak-anak, nama dari Sayyidina Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Rabi'ah bin Abdul bin Khar bin Raza bin Adi bin Ka'ab. Nah, Sayyidina Umar ini fisiknya adalah tinggi dan besar. Jadi maklum saja kalau dalam peperangan dia memenangkan banyak peperangan. Nah, Sayyidina Umar ini sangat tegas tapi juga sederhana. Dia tinggal di rumah yang sederhana. Bahkan ketika dia bekerja pun tidak memakai fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Contohnya itu dalam cerita saat anaknya menemui Sayyidina Umar di dalam kantornya, dia mematikan lampu kantornya dan dia bertanya, siapa yang ada di luar, apa keperluannya untuk masuk ke kantor. Karena urusan pribadi, maka dia tidak akan menggunakan fasilitas pemerintah seperti lampu yang digunakan untuk bekerja di kantornya. Nah, begitu. Nah, Sayyidina Umar ini meninggal dunia, dibunuh pada saat sholat subuh pada 25 Dzulhijjah atau 23 Hijriah. Sayyidina Umar ini terkenal dengan pemberani, sampai setan itu takut kepadanya. Saat Umar berjalan di suatu gang, setan pun lari ketakutan dan memilih jalan yang lain ketika bertemu dengan Sayyidina Umar. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Utsman bin Affan ini adalah golongan suku Quraisy. Dia lahir dalam keluarga yang kaya dan bangsawan. Utsman ini memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Dia termasuk as-sabiqul awalun, yakni orang yang pertama atau 10 orang pertama masuk Islam dan terjamin masuk surga. Utsman bin Affan sangat berpartisipasi dalam kemajuan umat Islam. Dia berupaya banyak. Salah satunya adalah membuat pasukan angkatan laut, sehingga Islam dapat menyebar banyak luas sampai ke Mesir dan sampai ke Syria sekitarnya. Nah, Sayyidina Umar ini meninggal pada usia 82 tahun, tepatnya pada 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dia ini diangkat oleh Rasulullah bertempat tinggal bersamanya karena pada waktu kecil ia sudah yatim. Nah, Sayyidina Ali ini diasuh langsung Rasulullah sejak kecil, jadi dia langsung diberi pelajaran sesuai dengan Al-Quran dan adab Rasulullah SAW. Sehingga saat besarnya dia memiliki sikap yang luhur dan berbudi baik. Sampai-sampai adabnya itu Sayyidina Ali itu tidak melihat kemaluannya sampai dia meninggal dunia. Nah, dia wafat pada 25 Ramadan di tahun 40 Hijriah. Sayyidina Ali ini dalam kepemerintahannya, kepemimpinannya ini terjadi beberapa pemberontakan yang besar yang mengakibatkan dia itu terbunuh dan dia dikuburkan di suatu daerah itu, bahkan ada yang berbeda-beda riwayatnya. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nah, karena jumlah kita 20, maka per kelompok berjumlah 5 orang, jadi ada 4 kelompok. Nah, apa tugasnya? Tugasnya itu mencari kemajuan-kemajuan yang telah diraih dari per khalifah. Jadi khalifah Abu Bakar gimana, terus yang kedua Umar bin Khattab gimana, yang ketiga Utsman bin Affan gimana, yang terakhir adalah Sayyidina Ali gimana. Nanti kalau sudah dikumpulkan pada Bapak, nanti Bapak akan nilai. Nah,
Silakan berdiskusi dahulu anak-anak, membentuk kelompok masing-masing. Saya beri waktu kira-kira 10 menitan. Jadi nanti bisa cari informasi dalam buku paket yang telah anak-anak bawa, bisa dibaca-baca lalu dirangkum. Nah, silakan. Ya, baik anak-anak, pada ketua kelas silakan tugas berkelompok diambil dan diserahkan pada Bapak. Terima kasih anak-anak. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran pagi hari ini, kita membuat rangkuman bersama-sama. Yang pertama tadi pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Yaitu Khulafaur Rasyidin artinya adalah penerus kepemimpinan Islam setelah Nabi wafat yang diteruskan oleh sahabat. Yang terdiri dari 4 sahabat, yakni siapa tadi? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Ali dulu Sayyidina Utsman bin Affan, yang terakhir baru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, semua khalifah 4 ini memiliki karakter sendiri-sendiri dan memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Dan dalam kemajuan Islam sangat berperan aktif sehingga Islam mampu berkembang sampai Indonesia maupun sampai seluruh dunia. Nah, sebelum berakhir, Bapak memberi tugas pada kalian. Jangan lupa dikerjakan buku paketnya halaman 48. Besok pertemuan depan kita akan cocokkan. Mungkin sekian yang Bapak dapat sampaikan. Semoga pelajaran hari ini dapat pelajaran dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa kita akhiri dengan berdoa kepada ketua kelas. Saya persilakan untuk memimpin teman-temannya untuk memimpin doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.